Kisah panjang Raja Alfonso X sang raja yang bijak dari Kastilia. Prolog anak dari cahaya dan darah. Pada awal abad ke-13, ketika tanah Iberia masih menjadi mosaik antara salib dan bulan sabit, lahirlah di istana Toledo seorang bayi laki-laki yang kelak akan menulis sejarah bukan dengan pedang, tetapi dengan pena. Namanya Alfonso, putra dari Raja Ferdinand yang ketiga, sang penyatu Kastilia dan Leon, dan Ratu Beatrice dari Swabia, cucu dari Kaisar Romawi Suci. Malam ketika Alfonso lahir, dikisahkan bintang-bintang di atas Toledo bersinar lebih terang dari biasanya. Para imam menafsirkan itu sebagai pertanda ilahi, bahwa bayi ini akan membawa cahaya pengetahuan kepada bangsanya. Bab 1 masa kecil yang dihiasi kitab dan lagu. Sejak kecil, Alfonso menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia gemar duduk di sudut perpustakaan istana, memandangi manuskrip dari Andalusia yang dipenuhi huruf-huruf Arab dan Yunani. Ia akan bertanya kepada para guru, mengapa Tuhan menciptakan dunia dalam begitu banyak bahasa? Di bawah bimbingan biarawan, ulama, dan rabi, ia mempelajari 3 kitab suci sekaligus, Alkitab, Taurat, dan Al-Quran. Bagi Alfonso, semuanya berbicara tentang satu hal, hikmat dan keadilan Tuhan. Ibunya, Ratu Beatrice, mengirimkan guru musik dari Galicia. Dari sanalah Alfonso belajar memainkan kecapi dan menyusun lirik. Ia berkata kepada gurunya, nada-nada lebih jujur daripada pedang. Pedang bisa membuat orang tunduk, tapi nada bisa membuat orang mengerti. Ayahnya, Raja Ferdinand, mencintai anak itu, tapi diam-diam mengkhawatirkan sifatnya yang terlalu halus. Kau lahir di dunia para raja, katanya suatu hari, dan dunia para raja tak selalu adil. Alfonso menjawab tenang, maka biarlah aku belajar menjadi adil sebelum menjadi raja. Bab 2 Pangeran di tengah perang. Ketika Alfonso beranjak dewasa, ayahnya mengajaknya ikut dalam perang Reconquista melawan sisa-sisa kekuasaan Muslim di Andalusia. Pangeran muda itu memimpin pasukan kecil ke medan laga, tapi hatinya tidak pernah sepenuhnya di sana. Ia lebih tertarik pada arsitektur kota, pada kaligrafi yang menghiasi dinding masjid, dan pada perpustakaan-perpustakaan besar yang ditemukan di setiap kota yang ditaklukkan. Di Sevilla, ia bertemu dengan Ibn Said al-Maghribi, seorang ulama Arab terkenal. Alfonso sering duduk berjam-jam bersamanya membicarakan ilmu falak dan filsafat. Ibn Said lah yang mengajarinya melihat bintang sebagai bahasa Tuhan. Bintang-bintang tak mengenal agama, tuanku, kata Ibn Said, ia bersinar bagi semua manusia. Sejak hari itu, Alfonso tak pernah lagi melihat langit dengan cara yang sama. Bab 3 Tahta dan visi baru. Ketika Raja Ferdinand wafat, rakyat Kastilia bersedih. Namun mereka juga menatap harapan baru pada Alfonso. Pada tahun 1252, Alfonso naik tahta sebagai Raja Kastilia dan Leon. Ia berjanji bukan hanya untuk memperluas kerajaan, tapi untuk mencerdaskan dan mempersatukannya. Dalam pidato penobatannya di Toledo, Alfonso berkata, pedang bisa menaklukkan tanah, tapi pengetahuanlah yang menaklukkan waktu. Aku ingin kerajaan di mana keadilan menjadi bahasa dan bahasa menjadi cahaya. Sejak saat itu, ia menjadikan Toledo sebagai jantung pengetahuan Eropa. Bab 4 Sekolah Penerjemah Toledo. Toledo, kota yang dulu menjadi tempat pertemuan 3 agama besar, kini berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Alfonso mendirikan lembaga besar yang dikenal dengan nama Sekolah Penerjemah Toledo. Di dalam dinding batu kuno itu, duduk berdampingan para cendekiawan Muslim dari Cordoba, Rabi Yahudi dari Burgos, dan biarawan Katolik dari Leon. Mereka menerjemahkan ratusan naskah filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi dari bahasa Arab dan Yunani ke bahasa Kastilia. Raja sendiri sering datang ke ruangan itu, mengenakan jubah sederhana, membawa lilin, dan membaca hasil terjemahan malam-malam hingga larut. Kadang ia memberikan koreksi, kadang ia bertanya, jika bahasa adalah dinding yang memisahkan manusia, katanya kepada para penerjemah, maka tulisan adalah jembatan yang mempersatukan mereka. Ia memerintahkan agar bahasa Kastilia menjadi bahasa resmi ilmu dan hukum, menggantikan Latin yang hanya dipahami kalangan terpelajar. Keputusan ini membuat rakyat jelata bisa membaca dan mengerti hukum. Sebuah revolusi budaya yang luar biasa pada masanya. Bab 5 Lascete Partidas, hukum bagi semua. Dari semangat keadilan itu, lahirlah karya monumentalnya, Lascete Partidas 7 Kitab Hukum.
Selama bertahun-tahun, Alfonso dan para penasihat hukumnya menyusun 7 kitab tebal yang mengatur segala hal tentang kehidupan, hukum gereja, hak rakyat, tata niaga, hingga hukum perang. Ia menulis dalam pembukaannya, tak ada raja yang lebih besar daripada hukum, karena hukum adalah mahkota yang dipakai oleh seluruh umat manusia. Las Partidas menegaskan bahwa rakyat memiliki hak, perempuan memiliki perlindungan hukum, dan penguasa wajib adil. Sungguh luar biasa untuk masa ketika sebagian besar raja Eropa masih memerintah dengan tangan besi. Hukum ini kelak menjadi dasar sistem hukum Spanyol, bahkan sampai ke dunia baru di Amerika ratusan tahun kemudian. Bab 6 Tabel-tabel langit. Namun cinta Alfonso pada ilmu tak berhenti pada hukum. Ia juga ingin memahami langit. Bersama para astronom dari dunia Islam dan Yahudi, ia menyusun karya besar Tablas Alphonse Tabel Alfonso, kumpulan data pergerakan planet dan bintang. Ia menghabiskan malam-malam panjang di atap istana Seville, memandangi langit dan mencatat posisi bintang. Suatu malam, saat membicarakan keteraturan langit, ia berkata bercanda, "Seandainya Tuhan memintaku saran sebelum menciptakan dunia, mungkin aku bisa membuat mesin langitnya sedikit lebih sederhana." Ucapan itu membuat para imam terperanjat, namun para ilmuwan tertawa. Ia bukan menghina Tuhan, tetapi mengekspresikan kegigihan manusia untuk memahami ciptaannya. Alfonso percaya bahwa akal dan iman adalah dua sayap dari burung yang sama, tanpa keduanya manusia tak bisa terbang menuju kebenaran. Bab 7 Musik dan Jiwa. Cantigas di Santa Maria. Selain sebagai raja dan ilmuwan, Alfonso juga seorang penyair dan komponis. Ia menulis lebih dari 400 lagu pujian kepada perawan Maria, yang dikenal dengan nama Cantigas di Santa Maria. Lagu-lagu itu bercerita tentang keajaiban, kasih, dan iman, tetapi juga tentang kemanusiaan, tentang petani, nelayan, dan ibu yang berdoa di tengah malam. Dalam salah satu syairnya, ia menulis, "Ketika manusia menyanyi, surga membuka telinganya." Lagu-lagu itu ditulis dalam bahasa Galicia Portugis, bahasa rakyat jelata, agar bisa dinyanyikan semua orang. Alfonso sering memimpin paduan suara sendiri, memainkan kecapi sambil tersenyum di antara musikusnya. Bagi Alfonso, musik adalah doa yang bernyanyi. Bab 8 Cita-cita kekaisaran dan kekecewaan. Namun kejayaan ilmu tak selalu berarti kedamaian politik. Karena garis darah ibunya, Alfonso mengklaim hak atas mahkota Kekaisaran Romawi Suci. Ia menghabiskan bertahun-tahun mengirim utusan, menyuap pangeran Jerman, dan berjuang meyakinkan Paus. Namun takdir berkata lain. Para bangsawan Jerman menolak dan memilih kaisar lain. Ambisinya membawa beban besar bagi negeri. Perbendaharaan terkuras dan rakyat mulai gelisah. Para bangsawan memanfaatkan situasi ini untuk menentangnya. Bahkan putra kandungnya, Sancho, memberontak melawan ayahnya sendiri. Itu menjadi luka terbesar dalam hidup Alfonso. Seorang raja bisa mengampuni pengkhianatan, katanya suatu malam. Tapi tidak kehancuran kasih antara ayah dan anak. Bab 9 Senja Sang Raja. Tahun-tahun terakhir hidupnya penuh penderitaan. Alfonso kehilangan banyak wilayah karena pemberontakan bangsawan. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain. Terkadang hanya ditemani beberapa orang setia dan buku-bukunya. Namun meski dunia menjauh darinya, Alfonso tetap menulis, menerjemahkan, dan menyusun catatan hukum baru. Ia berkata kepada seorang biarawan muda, "Ketika tubuhku tak lagi kuat memerintah, biarlah penaku yang tetap memerintah waktu." Akhirnya, di kota Sevilla, pada tahun 1284, Alfonso jatuh sakit. Di sisi ranjangnya tergeletak naskah terakhir Cantigas di Santa Maria. Ia menatapnya dengan damai, tersenyum, dan berbisikal, "Aku telah mencoba menulis dunia agar ia lebih adil dan lebih indah. Jika aku gagal, semoga generasi setelahku menulisnya ulang dengan cinta." Beberapa hari kemudian, ia berpulang dengan tenang tanpa pedang di tangan, tetapi dengan pena di hati. Epilog warisan Sang Cahaya. Berabad-abad setelah kepergiannya, dunia masih menyebutnya Alfonso el Sabio, Alfonso yang bijak. Karya-karyanya tetap hidup. Las Partidas menjadi fondasi hukum Spanyol dan Amerika Latin. Tablas Alphonse digunakan oleh astronom hingga zaman Copernicus. Cantigas di Santa Maria masih dimainkan di gereja dan istana. Ia meninggalkan warisan bukan berupa istana megah, tapi peradaban. Ia membuktikan bahwa pengetahuan adalah kekuatan sejati.
dan kebijaksanaan adalah mahkota yang tidak akan berkarat. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya raja, tetapi guru. Bagi sejarah, ia bukan hanya penguasa, tetapi api yang menyalakan fajar Renaissance. Dan hingga kini, di langit Toledo yang sama yang pernah ia pandangi, bintang-bintang masih bersinar seakan berkata bahwa cahaya Alfonso belum padam. 1. Mendirikan sekolah penerjemah Toledo. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadikan Toledo sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia abad pertengahan. Ia mendirikan dan membiayai sekolah penerjemah Toledo, tempat para sarjana Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja bersama. Mereka menerjemahkan karya besar dunia klasik filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra dari bahasa Arab dan Yunani ke bahasa Kastilia, agar bisa diakses oleh rakyatnya dan dunia Kristen Eropa. Dampak, melalui proyek ini, Alfonso membantu mengembalikan pengetahuan Yunani dan Arab ke dunia Barat, yang kelak memicu lahirnya Renaissance di Eropa. 2. Menyusun Las Sete Partidas 7 kitab hukum. Ia menulis kode hukum paling monumental di dunia abad pertengahan, berjudul Las Sete Partidas 7 bagian. Hukum ini mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, pemerintahan dan peran raja, hukum gereja dan agama, hak rakyat, hak perempuan dan keluarga, hukum pidana dan perdata, serta aturan perang dan keadilan sosial. Makna penting, hukum ini sangat maju untuk zamannya, bahkan mengakui hak-hak rakyat kecil dan membatasi kekuasaan penguasa. Bahkan berabad-abad kemudian, hukum ini masih digunakan di Spanyol, Portugal, dan koloni-koloni Amerika Latin. 3. Menciptakan tablas Alphonse Estabil Alfonso. Alfonso sangat tertarik pada astronomi dan ilmu bintang. Ia memimpin proyek besar untuk menyusun tablas Alphonse S, kumpulan tabel astronomi yang mencatat pergerakan planet dan bintang dengan akurasi tinggi. Ia mempekerjakan ilmuwan Muslim dari Córdoba, cendekiawan Yahudi dari Toledo, dan sarjana Kristen dari Eropa untuk bekerja bersama. Tabel ini digunakan di seluruh Eropa selama lebih dari 300 tahun, dan menjadi dasar bagi karya Kopernikus di masa Renaissance. Makna penting, untuk pertama kalinya, seorang raja menjadi patron ilmu, pengetahuan lintas agama dan memandang langit sebagai laboratorium Tuhan. 4. Menulis dan mengubah Cantigas di Santa Maria. Alfonso juga seorang penyair, musikus, dan pencinta seni. Ia menulis lebih dari 400 lagu pujian kepada perawan Maria, berjudul Cantigas di Santa Maria. Lagu-lagu ini unik karena ditulis dalam bahasa Galicia Portugis bukan Latin, agar bisa dimengerti rakyat biasa. Musiknya halus dan religius, penuh kisah keajaiban dan kasih Tuhan. Ia menulis sendiri sebagian syair dan mengarahkan musikus istana untuk menciptakan melodi. Makna penting, karya ini menjadikan Alfonso sebagai salah satu komponis dan penyair terbesar Eropa abad. Namun bahkan dalam penderitaan, ia tetap menulis dan mengajar. Kerajaan dapat dicuri dariku, katanya, tapi kebijaksanaan tidak pernah bisa dirampas. 11. Warisan setelah wafat. Raja Alfonso wafat di Seville pada tahun 1284. Namun warisannya bertahan jauh lebih lama dari kerajaan manapun. Hukum-hukumnya memengaruhi sistem hukum modern. Musik dan puisinya hidup di gereja-gereja. Tabel astronominya membantu kelahiran ilmu modern. Bahasa Kastilia menjadi bahasa dunia. Karena itu, sejarawan menjulukinya bapak kebudayaan Spanyol dan Raja Cendekia Eropa. Kesimpulan, apa yang ia buat semasa hidupnya? Jika diringkas, inilah hal-hal besar yang Raja Alfonso X lakukan selama hidupnya. 1. Mendirikan sekolah penerjemah Toledo. 2. Menyusun Las Sete Partidas kode hukum besar. 3. Membuat tablas Alphonse Estabil astronomi. 4. Menulis Cantigas di Santa Maria lagu religius dan puisi. 5. Menjadikan bahasa Kastilia bahasa resmi ilmu dan hukum. 6. Menulis Primera Crónica General sejarah Spanyol. 7. Menyusun Lapidario, Libro de los Juegos, General Historia. 8. Mereformasi administrasi kerajaan dan hukum dagang. 9. Mengupayakan gelar Kaisar Romawi Suci. 10. Menghadapi pemberontakan putranya Sancho. 11. Meninggalkan warisan budaya, hukum, dan ilmu yang bertahan berabad-abad.